Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Ya, bagaimana nih market? Market good ya. eh nah, kembali lagi kemarin saya ada ulas mengenai tambang litium yang ditutup sama pemerintah China. Jadi, yang mau saya bahas hari ini adalah tujuannya apa ya? Di tengah kondisi penjualan EV sedang bagus, kenapa ditutup? Setelah usut punya usut, ternyata eh ada potensi overcapacity di sektor EV. Jadi sebelum terjadi overcapacity, tutup dulu. Industri China itu hulu ke hilir itu mereka pegang semua ya. Jadi dari pangkal dari yang hal yang bisa dimasukkan regulasi itu di kerannya dikecilin sedemikian rupa. Jadi itu produsen baterai terbesar dunia loh ya. Dia menghentikan produksi sesimpel stop. Berarti kan artinya apa? Eh, Berarti artinya ke depan tidak ada produksi dan bagaimana dengan karyawan mereka? Pemerintah Cina sehebat itu. Nggak peduli, pokoknya berhenti ya berhenti. Minimum 3 bulan tambang ini berhenti. Nah, kemungkinan ini akan membawa dampak kepada pasar EV ya. Jadi saat ini kita tahu ya, perang harga di EV itu udah nggak rasional. Nggak cuma saham aja yang nggak rasional. Perang harga EV juga nggak rasional. Itu membuat berpotensi saling kanibalisme di dalam industri ini. Dan ini kan industri besar sekali ya. Industri mobil itu industri besar, pabrik besar menyedot sumber daya manusia besar. China tentu saja tidak mau ini runtuh. Masa belum berkembang udah runtuh sih gitu ya. Yang keplok-keplok, yang tepuk tangan siapa? Negara-negara lain, kompetitor. China nggak mau itu. Hebatnya China di situ. Bilang stop ya stop, nggak peduli. Gila, hebat sekali sih. Oke, nah terus bagaimana dengan reaksi market? Boom, harga kontrak berjangka naik gila-gilaan. Naik sampai 8%, harga sahamnya 18 sampai 21%. Di Australia pun sama. Jadi ternyata tambang litium itu nggak cuma ada di China, ada juga di Australia. Apakah berarti stop semua? Ya enggak, kan saya sudah bilang ada di China dan di Australia. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang berhubungan sama lithium juga masih ada yang operasi, yang ditutup yang terbesar gitu ya. Yang lain masih ada, cuma kerannya dikecilin. Terus strateginya gimana di tengah kondisi kayak begini? Ya ini ekonomi part of the game aja. Ada hal-hal yang membuat pasar bergejolak. Kali ini dari sisi EV, besok dari sisi mana? Besok kayak sama saham. Tiba-tiba hari ini brand terbang, doom, meledak. Siapa yang punya brand? Siapa yang belum punya brand? Atau siapa yang masih nyangkut? Nah, masing-masing gantian. Kemarin-kemarin bilang, wah brand belum, kapan brand? Atau brand ditinggal? Enggak ada yang ditinggal. Saham Pak Beb itu nggak ditinggal. Jadi kadang-kadang kita bingung ya, masuk yang mana nih? Masuk di sini malah diem, masuk di sana jalan. Apa? Masuk di sini diem, yang sana jalan. Ketika kita pindah ke sana, yang sana diem, yang sini jalan. Gimana? Ya, bagi risiko aja, bagi portofolio aja. Masuk semua. Nggak ada cara lain. Yang satu jalan, harapannya besok jalan. Gantian aja jalannya. Oke, market lagi volatile. Hati-hati aja. Kita langsung ke market review. Jadi, waspada ya, akan gejolak. IHSG masih sideways by the way. Kalau dari mana? Iya, high-nya nggak bisa ngelewati high kemarin. Jadi masih sideways. Moga-moga bisa breakout. Kalau bisa breakout bulan Agustus, kekhawatiran saya terhadap bulan Agustus akan
bikin gejolak, koreksi, dan lain sebagainya tidak terbukti. Artinya, mohon maaf, saya salah. Nggak apa, itu juga adalah bagian ya dari dinamika. Itu seninya analisa. Jangan takut salah. Kita tidak takut salah. Transaksi hari ini 15,8 T dengan asing net buy 800-an miliar. Wow, asing mulai masuk. Harapan bahwa IHSG belum selesai. Nice. Terus, apa aja yang kita bisa cermati untuk perdagangan tanggal 12 Agustus 2025? Bentar. Besok ada Semen Gresik. Nah, udah lama ya nggak rekomendasiin Semen Gresik. Hari ini simple, banyak saham properti naik. Ya sektor rotasi aja. Pasti naik terus nggak? Ya belum tentu. Tapi ternyata panah biru saya ini udah mendeteksi. Ya udah mulai. By the way kok kayaknya saya harus simpen ini panah biru. Terlalu canggih. Bener-bener saya kaget sih. Terlalu sakti. Nah, gile BBTN. Keren banget ya. Kita tes besok gimana. Terlalu canggih, kayak disimpan nih. Ini hanya nggak boleh terlalu cepat dibuka nih. Harus kembali ke algo lama dulu, simpen dulu. Wih dia, ITMG, cakep banget ya, breakout ya. Dan itu, ketika kasih sinyal buy, wih, koreksi yes, tapi tidak jatuh tergeletak, dia terbang lagi. Nah ini next, ini ITMG chartnya bagus ya. Ini G pattern namanya, naik, bikin pola J, dia bek, naik lagi. Ini kalau ini potensi naik lagi nih, ITMG. IMJS. Nah, IMJS sama ya, sama ITMG mirip. Ini bagus nih. Ketika sinyal sell keluar, dia nggak lama dia bek naik lagi, dia swing. Ya, ini orang kalau nggak tahan mental ya begini nih, pasti akan buang atau cut loss di sini. Nah, terus dia balik lagi terbang. Nah, cakep kan? IMJS. Next. Last but not least, PANI. Ini juga menarik ya. Buat trading aja ya, bukan untuk buy and hold. Itu no. Karena baru keluar hari ini. So, silakan buy. Besok. Ya, jangan sekarang, malam ini nggak bisa. Oke, itu aja. Maksudnya bukan besok, di hari nanti, siang. Ini kan morning briefing ya. Kebiasaan bikin modelnya ulasan, tapi beberapa kali saya bikin malam, supaya besok paginya saya nggak kemerungsung. Kalau terburu-buru dikejar-kejar waktu. Jadi saya bikin tetap malam, cuma saya rilisnya pagi. Kenapa? Karena kalau saya kejar-kejaran, ya percuma juga gitu ya. Mending saya tenang-tenang, bikin pelan-pelan, upload, habis itu besok pagi tayang jam 5. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih atas support doanya. Moga-moga semua lancar ya, dapat keputusan yang baik. Thank you. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. Happy cuan. See you.